Kebangsaan PJP Ginting Channel dengan topik Abdullah Aswar Anas tipe bupati yang berprestasi. Abdullah Aswar Anas yang dikenal luas sebagai Aswar Anas saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PAN-RB sampai tahun 2024. Sebelumnya ia menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPB sejak 13 Januari 2022 hingga 7 September 2022. Ia juga merupakan Bupati Banyuwangi 2 periode yang memimpin sejak 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021. Aswar Anas adalah salah satu bupati terbaik dan berprestasi yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu prestasinya yang berhasil ialah menurunkan tingkat kemiskinan di Banyuwangi sebesar 7,5% dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi dari 20,86 juta pada tahun 2010 menjadi 51 juta pada tahun 2019. Tingkat kepuasan publik atas kinerjanya sebagai Bupati Banyuwangi di atas 80%. Dan dalam jabatannya sebagai Bupati memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Masa kecil, pendidikan, pengalaman kerja dan karir. Masa kecil dan pendidikan. Aswar Anas kelahiran Banyuwangi 6 Agustus 1973, dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren dengan agama yang kuat. Pendidikan ditempuh dengan berpindah-pindah di berbagai kota, mulai dari Banyuwangi pada Madrasah Ibtidaiyah Karangdoro, Madrasah Ibtidaiyah Anukohiyah Tegalsari pada tahun 1980. Gulug-Gulug Sumeneb Madura pada tahun 1982 sampai 1983 dan masuk Madrasah Ibtidaiyah Kebonrejo Genteng pada tahun 1983 sampai 1986. Dilanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri Genteng pada tahun 1986 hingga 1988 dan pindah ke SMP Negeri 1 Banyuwangi pada tahun 1988 dan tamat di sana. Setelah tamat SMP, Aswar Anas hijrah ke Jember untuk melanjutkan di SMA Negeri 1 Jember, tamat pada tahun 1992. Pendidikan perguruan tinggi ia jalani di Fakultas Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pendidikan strata 2 diselesaikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, diselesaikan pada tahun 2005. Pengalaman kerja.
Aswar Anas mengawali profesi menjadi seorang reporter radio Personalia FM di Jember dan Jakarta pada tahun 1990 sampai 1992. Ia juga dikenal aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan pernah menjabat sejumlah posisi penting dalam organisasi Islam terbesar se-Indonesia itu. Pada tahun 2000 hingga 2003, Aswar Anas menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pada tahun selanjutnya, Aswar Anas dipercaya sebagai Ketua PP GP Ansor pada tahun 2004 hingga 2009. Karir Aswar Anas memulai karir politiknya sebagai anggota MPR fraksi utusan golongan masa jabatan 1997 sampai 1999 sebagai anggota MPR termuda berusia 24 tahun. Pada tahun 2004 masuk partai politik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009. Selepasnya dari kursi dewan, ia maju dalam Pilkada Banyuwangi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan memenangkannya untuk periode 2010 sampai 2015. Berikutnya, memenangkan Pilkada Banyuwangi periode 2016 sampai 2021 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dalam kepemimpinannya sebagai bupati 2 periode, Aswar Anas selalu menjunjung tinggi nilai budaya yang bersumber dari nilai budaya lokal dipadukan dengan nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kepemimpinannya selama 2 periode menjadi Bupati Banyuwangi, dalam setiap kebijakan yang ditetapkannya bertumpu pada keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, keterbukaan birokrasi, akuntabilitas birokrasi, dan pelayanan publik, inovasi dan kreativitas dari semua pejabat birokrasi dan masyarakat. Aswar Anas menerapkan e-governance dan e-budgeting secara terbuka dan konsisten. Karakteristik individu dan kapasitas pengetahuan serta wawasan yang luas. Karakteristik individu. Aswar Anas di masa kecilnya dibesarkan di lingkungan pesantren dengan nilai agama yang kuat. Sejak SD dan SMP, dia berpindah-pindah sekolah dan kota. Begitu juga SMA dan perguruan tinggi ditempuh di berbagai kota. Selanjutnya, Aswar Anas aktif di berbagai organisasi, terutama organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, organisasi radio swasta, dan partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Berbagai macam pendidikan dan pengalaman organisasi telah membentuk karakteristik individu Aswar Anas yang jujur, mandiri, terbuka, berani, inovatif, cerdas, dan suka tantangan. Kapasitas pengetahuan.
pendidikan yang luas sampai mencapai gelar strata 2 telah membuat Azwar Anas berpengetahuan luas tentang berbagai hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan yang luas berbekal pengalaman sebagai jurnalis dan pengalaman organisasi serta pengalaman berpartai melalui PKB dan PDI Perjuangan telah menumbuhkan pemahamannya yang luas tentang keindonesiaan. Karakteristik pribadi yang mumpuni, pengetahuan yang luas, serta wawasan tentang keindonesiaan yang mewarnai kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya sebagai Bupati Banyuwangi yang berhasil dan berprestasi. Kebijakan-kebijakan. Ketika Azwar Anas mencalonkan diri menjadi Bupati Banyuwangi, berbekal pada pemahamannya tentang seluk-beluk Banyuwangi dan masyarakatnya, terutama potensi ekonomi, potensi budaya, dan potensi politik. Azwar Anas melihat bahwa potensi budaya sangat besar di Banyuwangi. Namun potensi ini tertutup selama bertahun-tahun dalam budaya negatif. Misalnya isu santet dan ketertutupan masyarakat Banyuwangi. Dalam politik, Azwar Anas melihat ketertutupan masyarakat dalam hal politik sehingga keikutsertaan masyarakat rendah. Akibat ketertutupan potensi budaya dan potensi politik ini membuat potensi ekonomi pun sulit untuk dikembangkan. Berdasarkan potret Banyuwangi sebagai daerah tertutup tersebut, maka Azwar Anas melakukan kebijakan gebrakan awal untuk membuka isolasi daerah Banyuwangi. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya antara lain: 1. Pembangunan Bandar Udara Blimbing Sari. Pembangunan bandara udara ini telah membuat lalu lintas orang dari dan ke Banyuwangi menjadi ramai. Banyuwangi tidak lagi hanya sebagai daerah lintas menuju Pulau Bali, tetapi telah berubah menjadi daerah tujuan utama. 2. Menetapkan Banyuwangi sebagai kota tujuan wisata secara nasional dan internasional. Mengikuti kebijakan tersebut, Azwar Anas melakukan berbagai event besar secara rutin dan berkala, seperti Banyuwangi Ethno Carnaval, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen, melakukan festival tari khas Banyuwangi secara besar-besaran, menggali dan mengembangkan musik-musik tradisional Banyuwangi ke level nasional. 3. Menetapkan Banyuwangi sebagai daerah wisata yang berkonsep ekoturism. 4. Menetapkan kebijakan pendidikan gratis dan program pendukungnya seperti SAS,
yaitu siswa asuh sebaya untuk peningkatan sumber daya manusia. 5. Menetapkan kebijakan perpustakaan desa, yaitu setiap desa di Banyuwangi diwajibkan memiliki perpustakaan untuk meningkatkan minat baca penduduk desa. 6. Menetapkan kebijakan internet desa, di mana semua desa di Banyuwangi telah terhubung dengan jaringan internet untuk memudahkan masyarakat menerima dan memperoleh informasi. 7. Menetapkan kebijakan untuk seluruh pejabat birokrasi aktif dalam berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dimaksudkan untuk percepatan informasi dari dan ke masyarakat. 8. Menetapkan kebijakan birokrasi yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 9. Menetapkan kebijakan sebagian besar kebun dan tanah rakyat ditanami pohon dan buah produktif untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Salah satu contoh yang berhasil ialah penanaman buah naga merah yang telah diekspor ke mancanegara. 10. Menetapkan kebijakan bagi tumbuh suburnya UMKM dan kelompok tani yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Banyuwangi. Berbagai kebijakan dan ketetapan yang dilakukan oleh Azwar Anas telah berhasil menjadikan Banyuwangi sebagai daerah terbuka, daerah kunjungan wisata yang meningkat sebagai contoh. Dalam 5 tahun kepemimpinannya, kunjungan wisatawan Nusantara melonjak 161% dari 650.500 orang pada tahun 2010 menjadi 1.701.230 orang pada tahun 2015. Peningkatan wisatawan mancanegara melonjak 210% dari 13.200 orang pada tahun 2010 menjadi 41.000 pada tahun 2015. Lonjakan bisnis dan pariwisata ini juga menunjukkan peningkatan jumlah penumpang di Bandara Belimbing Sari mencapai 138% dari hanya 78.026 penumpang pada tahun 2011 menjadi 110.234 penumpang di tahun 2015. Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi dari 20,86 juta pada tahun 2010 menjadi 33,6 juta pada tahun 2014 dan menjadi 51 juta pada tahun 2019. Azwar Anas selama kepemimpinannya berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 7,5% pada tahun 2019. Penghargaan dalam dan luar negeri. Sebagai pembuktian keberhasilan dan prestasi Azwar Anas memperoleh penghargaan. Penghargaan dalam negeri. 1. Azwar Anas menjadikan Banyuwangi
sebagai kabupaten pertama yang meraih nilai A pada sistem akuntabilitas instansi pemerintah atau SAKIP dari Kementerian Pan-RB tahun 2019. 2. Aswar Anas menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik dalam layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dari Kementerian Pan-RB tahun 2019. 3. Penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia untuk kategori kepala daerah yang membangun dengan semangat budaya. Penghargaan luar negeri. Aswar Anas memperoleh penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai juara pertama tingkat internasional dalam 12 UNWTO Awards Forum di Madrid, Spanyol dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau the United Nations World Tourism Organization, yaitu UNWTO dalam 12 UNWTO Awards Forum untuk kategori inovasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan di bidang pariwisata. Referensi pujian. 1. Dian Erika Nugraheni, 7 September 2022. Ica Rastika Editorial. Jokowi lantik Abdullah Azwar Anas jadi Menpan RB. Kompas, Detik.com, dan diakses tanggal 7 September 2022. 2. Profil kepala daerah diarsipkan 21 bulan 6 2013 di Wayback Machine, diakses 13/06/2013 11.14. 3. Bupati Anas menginspirasi mahasiswa Surabaya, diarsipkan dari versi asli tanggal 29 bulan 4 tahun 2014, diakses tanggal 29 bulan 4 2014. 4. Abdullah Azwar Anas, marketer di balik Pamor Banyuwangi, diarsipkan dari versi asli tanggal 30 bulan 6 2013, diakses tanggal 13 bulan 6 2013. 5. Abdullah Azwar Anas, marketer di balik Pamor Banyuwangi, diarsipkan 30 bulan 6 2013 di Wayback Machine, diakses 13 bulan 6 2013 11.11. 6. Ketika Banyuwangi punya bandara dan penerbangan komersial, Pranala nonaktif permanen. 7. Banyuwangi Festival 2012. 8. Kemenhub bantu Ekotourism Banyuwangi. 9. Usung Ekotourism Banyuwangi, stop pendirian diskotik.
opini kebangsaan. Dari narasi yang diutarakan di atas, maka dapat kita tarik opini kebangsaan sebagai berikut. 1. Azwar Anas memiliki karakteristik pribadi terintegrasi yang mumpuni, serta kapasitas pengetahuan dan wawasan luas, serta kecintaan pada Indonesia yang sangat dalam, khususnya Banyuwangi. 2. Karir politik yang ditempuh satu periode sebagai anggota MPR RI termuda pada usia 24 tahun, satu periode anggota DPR RI, dan 2 periode Bupati Banyuwangi, selalu memperoleh suara yang signifikan dari rakyat, yang membuktikan bahwa Azwar Anas sangat dipercaya dan dicintai oleh masyarakat Banyuwangi. 3. Azwar Anas dalam menetapkan kebijakannya bertumpu pada nilai budaya lokal, nilai budaya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menjiwai dan mewarnai kebijakan yang ditetapkannya dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Banyuwangi yang mampu memajukan kesejahteraan rakyat. 4. Siapapun yang menjadi bupati diharapkan dapat meneladani karakteristik pribadi dan wawasan keindonesiaan Azwar Anas untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Abdullah Azwar Anas, tipe bupati yang berprestasi. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.